bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Yang membedakan negara maju dan negara berkembang bukan jumlah orang pintarnya. Yang membedakan adalah berapa banyak orang pintar yang memilih untuk turun dan hadir di seluruh pelosok Indonesia dan menyelesaikan persoalan rakyatnya. Indonesia memiliki banyak orang berilmu, banyak kampus, peneliti, dan anak muda dengan gagasan besar. Namun, ilmu baru menemukan maknanya ketika hadir di tengah kehidupan, ketika membantu petani meningkatkan hasil, mempertemukan pelaku usaha dengan pasar, dan membantu sebuah wilayah mengenali potensi serta membangun masa depannya. Inilah perjalanan orang-orang yang memilih untuk hadir. Lebih dari 10.000 orang mendaftarkan diri. Dari proses seleksi itu, terpilih 1.476 patriot dari berbagai disiplin ilmu dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ada yang mendalami pertanian, perikanan, peternakan, teknologi, ekonomi, sosial, tata ruang, lingkungan, dan berbagai bidang lainnya. Mereka bekerja dalam tim karena persoalan di lapangan tidak pernah berdiri sendiri. Produksi membutuhkan teknologi, hasil produksi membutuhkan pengolahan, usaha membutuhkan pembiayaan, produk membutuhkan pasar, dan semua itu membutuhkan orang-orang yang bersedia bekerja bersama. Saya dan teman-teman termasuk Pak Wamen dan para pejabat di Kementerian Transmigrasi ingin membangun satu ekosistem SDM unggul. Kita berharap nanti akan ada pemimpin-pemimpin Indonesia yang hebat, lahir dari tim ekspedisi Patriot. Mereka disebut patriot bukan karena telah memiliki sebuah jawaban. Mereka disebut patriot karena bersedia turun untuk mencarinya bersama masyarakat. Kalau negara mau bangkit, negara mau maju, memang harus dimanfaatkan atau digerakkan potensi dan kemampuan dari kampus-kampus dari universitas. Sebelum berangkat, seluruh peserta dikumpulkan di Bogor. Dalam tradisi militer, ada sebuah tempat bernama daerah persiapan. Di sanalah setiap orang diperiksa sebelum bergerak. Bukan hanya perlengkapannya, tetapi juga kesiapan fisik, mental, dan pemahamannya terhadap tugas. Bagi para patriot, Bogor menjadi daerah persiapan itu. Namun, tidak ada pembekalan di dalam kelas yang mampu menjelaskan seluruh wajah Indonesia. PP 2026 ya. Struktur layanan dasar sosial ekonomi. Waktu pembekalan yang hanya 3 hari, kemudian pelepasan 2 hari tidak cukup.
Tidak cukup untuk memahami apa itu transmigrasi, tidak cukup untuk memahami apa itu pembangunan Indonesia. 5 hari ini hanyalah kulit-kulitnya saja. Belajarlah setiap hari. Nanti belajar yang benarnya itu 4 bulan di lapangan. Yang suatu saat bukan memimpin suatu organisasi yang memastikan dari kelautan. Dengan mengkalkulasi aku ekstrovert. Salam kebajikan. Sebab di lapangan, persoalan tidak datang dalam bentuk soal ujian. Tidak selalu tersedia pilihan jawaban. Dan tidak ada satu teori yang berlaku untuk semua tempat. Saudara bukan dikirim untuk menjadi tamu, bukan pula untuk sekedar menyelesaikan laporan. Saudara dikirim untuk berpikir, bekerja, dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Mereka berangkat menuju tempat-tempat yang sebelumnya hanya dilihat melalui peta dan data. Dampak untuk Sebagian harus berganti pesawat, lalu melanjutkan perjalanan dengan kapal, kendaraan darat, atau sepeda motor. Sebagian memasuki wilayah dengan keterbatasan listrik, komunikasi, dan transportasi. Perjalanan itu membawa mereka menyeberangi jarak antara ruang kuliah dan kenyataan, antara apa yang telah dipelajari dan apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Kalau datang dengan menunjukkan empati, bertanya kepada masyarakat lokal, tidak seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa, tidak seolah-olah kita yang paling tahu segalanya. Tunjukkan perilaku yang baik, dengan sopan, dengan santun, tapi dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan pengalaman, pasti kita akan segera lebur. Masyarakat bukan objek penelitian. Mereka adalah pemilik pengalaman, pengetahuan, dan harapan atas wilayahnya sendiri. Karena itu, tugas pertama para patriot bukan berbicara. Mereka harus melihat, mendengar, dan memahami apa yang dikerjakan masyarakat setiap hari. Apa yang mereka hasilkan? Kesulitan apa yang terus berulang? Potensi apa yang belum berkembang? Dan perubahan apa yang paling mereka butuhkan? Dalam kehidupan kami selaku petani dan warga transmigrasi, ini pertama kami datang adalah tergiur dengan tanaman coklat. Begitu sampai di lokasi transmigrasi, ternyata terlalu banyak dikeluarkan biaya. Jadi kami alih ke tanaman kopi, terutama kopi Robusta. Sebagai harapan ke depan, mudah-mudahan di wilayah transmigrasi ini adalah dapat meningkatkan kualitas yang lebih bagus lagi untuk tanaman kopi, terutama kopi Robusta dan Arabica. Sebenarnya harapannya dari pemerintah adalah agar warga-warga yang memiliki kopi pada kawasan ini itu dapat mengumpulkan kopi dan mengolah hasil kopinya menjadi kopi bubuk. Akan tetapi pada kenyataannya sentra ini masih jauh dari kata berhasil menyerap hasil produk pertanian ini. Sehingga untuk kedepannya itu kami akan mengkaji lebih dalam budidaya yang seperti apa dan juga varietas unggul yang seperti apa yang coba kami ingin terapkan di sini agar bisa mendukung produksi dan juga produktivitas dari pertanian ini sehingga permintaan pasar dapat terpenuhi dengan maksimal. Jawaban semacam ini tidak selalu ditemukan di dalam laporan. Ia hanya dapat ditemukan ketika seseorang benar-benar hadir. Indonesia memiliki kekayaan alam dan keragaman wilayah yang luar biasa. Namun, kesempatan belum tumbuh secara merata. Di banyak daerah, potensi ekonomi belum sepenuhnya terhubung dengan infrastruktur, teknologi, investasi,
tenaga terampil, dan pasar. Ada hasil pertanian yang produktivitasnya masih dapat ditingkatkan. Ada produk unggulan yang belum diolah menjadi barang bernilai tambah. Ada usaha masyarakat yang belum terhubung dengan pembiayaan dan pembeli. Indonesia bukan kekurangan potensi. Tantangannya adalah mempertemukan potensi itu dengan ilmu pengetahuan, teknologi, jaringan, dan orang-orang yang bersedia bekerja bersama. Potensi ekonomi Indonesia ini tersebar dari Aceh hingga Papua. Tidak hanya terkonsentrasi, tidak hanya tersentralisasi di Jawa saja, apalagi hanya di sekitar Jakarta saja. Karena kita seharusnya memang menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selama bertahun-tahun, transmigrasi dikenal sebagai perpindahan penduduk dari wilayah yang padat menuju wilayah yang lebih jarang dihuni. Program ini telah melahirkan banyak desa, kecamatan, kabupaten, bahkan pusat pertumbuhan baru. Namun, zaman berubah, tantangannya pun berubah. Hari ini, transmigrasi diarahkan untuk membangun kawasan dan sumber pertumbuhannya terlebih dahulu. Kepastian lahan, infrastruktur dasar, kegiatan ekonomi, investasi, industri pengolahan, lapangan kerja, serta hubungan antara produksi dan pasar harus disiapkan secara terintegrasi. Ada gula, ada semut. Ketika kesempatan tumbuh, masyarakat setempat, tenaga kerja, dan dunia usaha dapat berkembang di dalam ekosistem yang sama. Paradigmanya sudah berubah dari sekedar memindahkan penduduk menjadi mengembangkan kawasan. Setelah kawasan terbangun dengan terintegrasi, barulah itu menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, bagi investasi, bagi hadirnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inilah paradigma baru transmigrasi. Untuk membangun kawasan yang berbeda-beda, negara membutuhkan orang-orang yang mampu membaca kenyataan secara langsung. Disitulah para patriot mengambil peran. Membangun Indonesia itu tidak bisa one size fit all. Itulah pentingnya ekspedisi. Jadi tiap-tiap tim nanti meresapi seperti apa kekhasan di tiap-tiap daerahnya masing-masing. Indonesia tidak dapat dibangun dengan satu resep. Apa yang berhasil di Jawa belum tentu sesuai untuk Papua. Kebutuhan masyarakat pesisir berbeda dengan kebutuhan masyarakat pegunungan. Komoditas yang tumbuh baik di satu wilayah belum tentu memiliki prospek yang sama di tempat lain. Para patriot harus membaca setiap wilayah sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang mereka bayangkan sebelum datang. Di Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Iketut Kari telah mengusahakan durian selama lebih dari 20 tahun. Ia memahami tanah, musim, dan cara hidup wilayahnya. Namun, ada satu persoalan yang terus berulang, ketersediaan lahan satu hamparan yang luas agar durian bisa panen serentak dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan ekspor. Bagi Iketut Kari, persoalan ini bukan sekadar angka produksi. Ini menentukan pendapatan keluarga dan masa depan usaha yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Para patriot tidak langsung menawarkan jawaban. Mereka memulai dengan mengamati, mengambil data, dan mendengarkan pengalaman masyarakat. Ada 32 gudang yang pengelola durian, namun sekarang stoknya yang masih kurang gitu, daya suplainya. Jadi kebanyakan gudang daripada suplai buah gitu, karena masih terbagi ke di dalam negeri. Kita kalau bicara ekspor, dalam negeri kita belum mencukupi.
selama ini kan Cina, Tiongkok itu sangat besar sekali permintaannya. Nah, kalau tidak bersamaan tentu pasokannya akan lebih kurang. Untuk jual ke Jakarta, ke Surabaya itu kan tidak cukup juga. Itu yang jadi kendala. Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Barito Mini Raya ini yaitu adalah dalam bidang infrastruktur berupa jalan yang memang bisa dikatakan belum layak untuk proses distribusi, baik itu distribusi kelapa, baik itu distribusi durian maupun distribusi kakao. Terhambatnya distribusi itu sangat mempengaruhi terhadap pendapatan petani. Kita harus malu punya ilmu yang banyak, gelar yang banyak kalau tidak mampu menjawab persoalan di lapangan. Sekarang tantangan kita adalah bagaimana kita belajar supaya aplikatif di lapangan. Ilmu pengetahuan tidak datang untuk menggantikan pengalaman masyarakat. Ia hadir untuk memperkuatnya. Bersama para transmigran lainnya, tim mulai mengumpulkan biji durian, menanam dan mengembangkan durian montong, lalu memperbaiki cara budidaya berdasarkan pengalaman di lapangan. Hasilnya belum datang dalam semalam. Ada kebiasaan yang harus disesuaikan, keadaan alam yang tidak selalu dapat diperkirakan, dan percobaan yang tidak selalu berhasil. Namun, dari proses itu, mereka mulai menemukan cara yang lebih tepat untuk meningkatkan hasil dan nilai ekonomi kebun, hingga menghasilkan omset sekitar 50 juta rupiah per hari. Perubahan tidak selalu dimulai dari proyek besar. Kadang-kadang ia dimulai dari satu masalah yang dipahami dengan benar, lalu dikerjakan bersama-sama. Di Majene, persoalannya berbeda. Masyarakat di sini sudah lama menanam coklat. Kualitasnya salah satu yang terbaik di Provinsi Sulawesi Barat. Bahkan ada inisiatif dari anak-anak muda setempat untuk membuat industri pengolahan coklat dengan merek dagang Makoa. Pada awalnya justru kami tidak ingin kalau kakao itu punah dari sini. Kami menonton salah satu program TV. Di situ dijelaskan cara membuat coklat mulai dari biji kakao. Itu sangat mudah. Bahkan bisa menggunakan alat dapur. Nah, jadi saya mengajak teman-teman bagaimana kalau kita mengolah biji kakao menjadi coklat. Nah, nanti kita beli bahan itu dari petani, kita kasih tinggi harganya. Nah, teman-teman sepakat. Alasannya karena kami peduli dengan kesejahteraan petani. Kemudian kedua yang saya sebut tadi, kami peduli dengan keberadaan kakao di daerah kami. Disinilah para patriot bekerja sebagai penghubung. Mereka membantu mempertemukan produk lokal dengan teknologi, pembiayaan, dunia usaha, dan calon pembeli. Kalau kami sendiri itu melihat, menganalisa bagaimana agar komoditas unggulan tersebut bisa berkembang, Pak. Gitu. Karena kalau kita lihat sekarang, komoditas ini belum bisa produksi secara maksimal. Seperti contoh kakao misalnya, itu di sini keadaannya sekarang dalam 1 hektar itu hanya bisa menghasilkan 500 hingga 700 kg per hektar per tahunnya. Sedangkan jika batas minimalnya itu bisa di atas 1.100 kg, Pak, atau bisa sampai 1.200 kg per hektarnya. Itu merupakan sebuah hal yang bisa dikembangkan, dan itu yang kami lihat sebagai tim peneliti. Jadi masyarakat di sini itu bertani seadanya. Begitu, tidak adanya pendampingan dari pemerintah juga, sehingga petani hanya yaudah sekadar mencoba. Dan juga di sini mereka itu bertani melihat harga, Pak. Jadi mana yang mahal itu yang ditanam. Sedangkan potensi lainnya yang tidak terlihat itu tidak dikembangkan, padahal itu sangat potensi di daerah ini, Bu. Bersama masyarakat, tim Ekspedisi Patriot mengembangkan solusi. Bukan hanya kualitas produknya yang diperbaiki, tetapi juga bagaimana produk itu sampai kepada pembeli
agar masyarakat memperoleh bagian yang lebih besar. Ketika produksi terhubung dengan pengolahan dan pasar, potensi lokal dapat tumbuh menjadi pendapatan usaha baru dan lapangan kerja. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan sendiri oleh para patriot. Di Ulu Manda, masyarakat menghadapi tantangan infrastruktur. Dampaknya terasa langsung terhadap kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan mereka. Di daerah ini, kopi, coklat, dan durian tumbuh subur. Dengan kualitas bagus, masyarakat juga memproduksi minyak nilam sebagai sampingan. Ini minyak yang sejak lama digunakan sebagai bahan baku parfum. Tapi sarana jalan yang rusak berat dan sarana pendidikan maupun kesehatan yang terbatas membuat industrialisasi maupun hilirisasi komoditas tersebut nyaris mustahil. Para patriot tidak membawa alat berat atau anggaran pembangunan, namun mereka dapat memastikan persoalan ini sampai kepada pihak yang berwenang, tidak berhenti sebagai keluhan. Kalau lihat jalan rusak, tidak perlu diambil gambar terus diposting, ya, hanya untuk kesedihan. Cari jalan. Apakah itu nanti bantu untuk submit laporannya, kemudian nanti bisa kontrol juga ke Kementerian PU sudah sampai di mana. Inilah gunanya para patriot itu diterjunkan langsung ke lapangan, bukan lagi sekedar hanya untuk laporan, tapi apa aksi nyata di lapangan yang bisa dilakukan. Disinilah patriot menjadi penghubung. Mereka mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan pemerintah, potensi wilayah dengan perguruan tinggi, produk lokal dengan dunia usaha, gagasan dengan pembiayaan, dan hasil produksi dengan pasar. Pembangunan kawasan bukan pekerjaan satu lembaga. Ia membutuhkan gotong royong. Kolaborasi melipat gandakan sumber daya. Semua punya keunggulan, semua punya keunikan. Tetapi kepemimpinan yang akan melipat gandakan dampak. Di Papua, kehadiran para patriot membawa tanggung jawab yang lebih dalam. Papua memiliki kekayaan budaya, pengetahuan lokal, dan potensi wilayah yang besar. Pembangunannya harus memastikan orang asli Papua menjadi pelaku utama dan penerima manfaat pertama. Para patriot hadir untuk belajar dari masyarakat, bekerja bersama, dan memperkuat kemampuan yang telah tumbuh di dalam masyarakat. Yang membangun ini adalah putra-putri asli Papua. Jadi lahirnya Papua, asalnya transmigran, nelayan, semuanya Pak. Pembangunan yang baik tidak membuat masyarakat menjadi penonton di tanahnya sendiri. Ia harus membuka kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan dan pendapatan, menghormati budaya, menjaga lingkungan, serta menghadirkan kehidupan yang bermartabat. Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada saya, bantu rakyat Papua, bangun kehidupan yang bermartabat. Ekspedisi ini dirancang untuk membantu masyarakat. Namun, dalam perjalanannya, para patriot pun mengalami perubahan. Mereka melihat kerja keras yang selama ini tidak terlihat dari kota. Mereka menemukan bahwa masyarakat telah memiliki pengalaman, pengetahuan, dan daya untuk maju. Yang perlu diperkuat adalah akses terhadap teknologi, pembiayaan, jaringan, dan pasar. 2025 tim ekspedisi ngirim pesan kepada saya, Pak, saya sudah 3 hari ini nangis. Kenapa? Karena saya baru lihat untuk pertama kalinya ibu-ibu itu setiap hari ngangkut sawit setiap jam 6 pagi. Sementara saya Pak jam 6 baru bangun tidur.
Kadang-kadang, perubahan pertama tidak terjadi pada kawasan yang didatangi. Perubahan itu terjadi di dalam diri orang yang datang. Kami berharap kedatangan kami di sana itu bisa memberikan paling tidak sedikit rasa bahagia. Bagaimana orang bisa merasakan bahagia ketika harapan mereka sesuai dengan kenyataannya. Di kawasan transmigrasi nanti, jangan bertanya apa yang pemerintah sudah lakukan. Bertanyalah apa yang bisa saya lakukan agar keadaan menjadi lebih baik ketika saya pulang. Itulah ukuran seorang patriot. Ukuran keberhasilan bukan banyaknya lokasi yang dikunjungi, tebalnya laporan, atau jumlah gambar yang diunggah. Ukurannya adalah perubahan yang ditinggalkan. Apakah produktivitas meningkat? Apakah usaha lokal berkembang? Apakah masyarakat memperoleh pengetahuan dan akses baru? Apakah produk menemukan pasar? Apakah persoalan memperoleh jalan penyelesaian? Dan yang paling penting, apakah masyarakat dapat melanjutkan apa yang telah dimulai setelah para patriot kembali? Itulah perbedaan antara sebuah kunjungan dan sebuah pengabdian. Saya tidak meminta saudara mengubah Indonesia dalam beberapa bulan. Tetapi saya meminta satu hal, jangan pulang dengan kapasitas yang sama seperti ketika saudara berangkat. Kalau setelah penugasan ini cara berpikir saudara tidak berubah, keberanian saudara tidak bertambah, dan rasa tanggung jawab saudara tidak semakin besar, maka saya katakan ekspedisi Patriot gagal. Namun, jika saudara pulang menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih disiplin, lebih objektif, dan lebih bermanfaat bagi orang lain, maka Indonesia telah memperoleh 1.476 pemimpin yang baru. Pemimpin tidak selalu lahir di ruang rapat. Kadang-kadang ia tumbuh ketika rencana tidak berjalan. Keadaan memaksa seseorang mengambil keputusan, dan tanggung jawab tidak dapat diserahkan kepada orang lain. Di lapangan, ilmu mereka diuji, namun di tempat yang sama, keberanian, empati, dan kepemimpinan mereka juga dibentuk. Infrastructure builds connectivity and sustainability. But people builds prosperity. Transmigrasi Patriot bukan perjalanan untuk menemukan Indonesia yang jauh. Ini adalah perjalanan untuk mendekatkan ilmu dengan kehidupan, kampus dengan masyarakat, serta potensi dengan kesempatan. Indonesia tidak akan dibangun hanya dari pusat. Indonesia akan tumbuh ketika orang-orang terbaiknya bersedia hadir, bekerja bersama masyarakat, dan menyelesaikan persoalan di setiap sudut negeri. Sejarah selalu membuktikan negara tidak dibangun oleh mereka yang paling banyak mengeluh dan mengeluh. Negara dibangun oleh mereka yang paling banyak hadir dan menyelesaikan persoalan. Selamat bertugas, bantu rakyat Indonesia, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Papua. Buktikan bahwa saudara layak menyandang nama patriot. Satu, dua, tiga. Tim Ekspedisi Patriot 2026 siap. Misi besar, dampak untuk